didik dapat mengidentifikasi kosakata atau vocab terkait makanan khas Maluku, yaitu sagu dengan tepat. The second is reading comprehension. Peserta didik dapat membaca dan memahami teks deskriptif singkat tentang sagu dan bahasa Inggris. And the next is text structure analysis. Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur deskriptif identification dan deskriptif secara mandiri. And the last is language feature. Peserta didik dapat mengenali kata sifat adjektif yang digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik makanan. Okay, we move to the definition of sagu, the pride of Maluku. Sagu is a traditional food from Maluku, Indonesia. It's one of the most important staple of food for the local people. It's come from the sagu palm tree, which grows well in the tropical forest areas. Sagu is healthy, rich in carbohydrate, and give high energy. Jadi, sagu itu adalah salah satu makanan tradisional di Maluku yang banyak digemari oleh orang Maluku. Jadi sagu itu terbuat dari seperti tepung tapi beda. Jadi dan sagu ini ada bermacam-macam jenisnya. Tapi di sini kita akan belajar dari bahan dasar banget dari sagu ya. Oke, next. Oke. Here karakteristik utama sagu. Di sini kita akan belajar tentang fisik, tekstur, dan rasa. Warna dan rupa. Jadi sagu itu memiliki warna putih bersih dan terbentuk halus yang mirip dengan tepung. Yang kayak tadi Miss bilang, sagu itu seperti tepung, tapi bukan tepung. Oke? Dan tekstur dan konsistensi. Nah, teksturnya halus saat mentah, namun berubah kenyal atau chili dan sedikit lengket setelah dimasak. Kalau dimasak itu seperti apa tuh? Papeda. Kalian pasti pernah makan kan? Yes. Nah, itu tekstur sagu kalau sudah dimasak, sudah diolah. Terus cita rasanya, sagu itu polos, memiliki rasa hambar atau blend, namun menjadi lezat saat diolah dengan tepat. Ya, benar sekali. Jadi sagu itu rasanya tuh hambar, tidak ada rasa manis, asin atau apapun itu. Tapi kalau sudah diolah dengan baik, itu akan menjadi satu rasa yang berbeda. Seperti tadi Miss bilang papeda, kalau diolah tapi ditambah bumbu-bumbu lain kayak ikan kuah, itu rasanya pasti beda ya anak-anak. Terus sagu juga bisa diolah seperti sinoli. Nah, itu kan nanti rasanya lebih beda karena sudah ditambah dengan gula, kelapa, bumbu-bumbu yang lain. Terus kandungan nutrisi, yang pertama yaitu karbohidrat tinggi. Sagu itu kaya akan karbohidrat murni yang menghasilkan pasokan energi melimpah. Iya, benar sekali. Jadi yang kayak orang tua-tua dulu bilang tuh, kalau saya makan sagu tuh kayak dong energi kurang begitu. Nah ini nih karena mungkin ada kandungan nutrisinya, yaitu karbohidratnya tinggi, jadi bisa menahan lapar lebih lama gitu. Terus sehat dan alami, ya benar sekali. Jadi sagu itu rendah lemak. Buat orang diet itu kalau makan sagu itu bagus banget karena karbohidratnya tuh rendah. Terus bebas kolesterol jahat, serta tinggi serat prebiotik untuk pencernaan ya. Jadi kalau makan sagu pencernaan itu lebih bagus. Apalagi makan sagu yang sudah diolah menjadi papeda. Nah itu bahkan dalam kesehatan, kalau orang mau tes tentara atau tes apapun itu, sebelum kesehatan mereka tuh makan papeda karena itu yang kayak dibilang ini untuk tinggi serat prebiotik, untuk pencernaan juga bagus banget. Terus yang terakhir bebas gluten. Nah ini alternatif makanan pokok yang sangat baik bagi penderita
intoleransi gluten. Jadi ini bagus banget buat orang yang kena penyakit gluten. Ini bisa mencuci dari dalam, tapi saat sudah diolah menjadi papeda ya. Oke, next. Oke, kita masuk di kuliner olahan sagu. Yang kayak tadi ini sudah bahas sebelumnya, yaitu yang pertama papeda. Jadi papeda itu adalah deskriptif dari papeda itu bubur sagu kental bertekstur lengket disajikan hangat dengan kuah sup ikan kuning yang rempah. Ya benar sekali. Jadi papeda itu kental tapi bahan pokoknya itu dari sagu yang seperti tepung tadi yang kayak Miss bilang, terus diolah dituangkan dengan air panas mendidih banget, terus nanti teksturnya tuh berubah menjadi lengket. Yang biasa itu disebut papeda itu. Terus disajikan, tidak bisa dimakan seperti itu saja, disajikan hangat dengan kuah dan sup ikan ya. Terus yang kedua sagu bakar. Yes, sagu bakar. Jadi sagu bakar itu seperti kue yang sangat padat yang dipanggang dalam cetakan tanah liat khusus dan beraroma khas. Di sini sudah ada yang pernah makan sagu bakar? Tidak, belum Miss. Oh belum ya. Jadi sagu bakar itu berbentuk kotak itu loh yang dicampur dengan sagu gula merah. Yang gula merah di atas. Iya. Sudah Miss. Sudah kan itu sangat enak. Yes. Dan terakhir sagu lempeng. Di sini pasti semuanya sudah pernah makan sagu lempeng ya kan? Ya. Jadi sagu lempeng itu atau biasa disebut itu biskuit sagu yang renyah dan keras, sangat tahan lama serta cocok dinikmati dengan teh hangat. Ya benar sekali. Jadi sagu lempeng itu bisa bertahan bertahun-tahun, bisa karena itu sudah diproduksi sudah dibakar, sudah diolah dengan sebaik-baik mungkin, jadi tahan lama ya. Jadi dan itu juga cocok untuk dinikmati dengan teh hangat. Oke, selanjutnya. Oke, jadi karena kita belajar tentang teks deskriptif, jadi di sini Miss akan menjelaskan struktur teks deskriptif. Oke, jadi for the first is identification. Identification. Jadi ini tuh memperkenalkan objek atau topik utama yang akan dideskripsikan seperti nama objek, asal wilayah, dan kegunaan umum. Jadi kita presentasikan teks sagu. Yang pertama yaitu contoh dari penerapannya itu sagu is a traditional food from Maluku, Indonesia. It's come from the sagu palm tree. Oke, itu paragraph 1. And the next is description. Jadi di sini penjelasan detilnya menggambarkan detail ciri-ciri fisik, warna, bentuk rupa, rasa, manfaat gizi, hingga jenis-jenis olahannya secara spesifik yang tadi sudah dijelaskan itu masuk di struktur teks deskriptif bagian description. Contoh penerapan di teks sagu itu sagu has white color and smooth texture, become chewy, rich in karbohidrat yang sudah tadi dijelaskan sebelumnya ya. Next. Oke, nah di sini juga kita akan belajar kosakata vocabulary dari sagu. Oke, for the first is staple food. Oke, repeat after Miss ya anak-anak. Staple food is makanan pokok. Staple food is makanan pokok. Blend is hambar atau tawar. Blend is hambar atau tawar. Ciwi is kenyal. Ciwi is kenyal. Porridge is bubur. Porridge is bubur.
or chewy. When cooked, papeda become chewy. And for porridge, papeda is a thick hot porridge. And for flavorful, kuah kuning soup is flavorful. Okay? Okay, next. Oke, jadi sudah dijelaskan. Sekarang kita masuk ke kerja ya. Kita latihan ya anak-anak. Oke. Oke, di sini ada latihan, ada praktis, ada 5 vocabulary tentang sagu yang sudah tadi dijelaskan, dan di sini ada terjemahannya. Miss mau kalian mencocokkan karena ini belum tepat, jadi Miss mau kalian mencocokkannya, oke? Jadi Miss bagi lembaran dan tulis di lembaran ini. Setelah itu Miss akan panggil satu-satu buat maju dan mencocokkannya di depan papan tulis, oke? Yes, Miss. Oke. Miss kasih waktu 15 menit ya anak-anak. Yes, Miss. Miss mau izin ke toilet, silakan.
Miss, akan mati. Oke, 10 menit lagi ya. Iya, Miss. Andi, silent HP please. Oke, ada kadang kurang 5 menit ya. Iya, Miss.
Oke, anak-anak. Waktunya finish. So, Miss will choose one of you. Randy, can you? Ya, Miss. Oke, silakan Randy. Match the English words in full and with the correct Indonesian alphabet. For the first is staple food is makanan pokok. Yes, good. The second is sagu concrete is pohon sagu. Yes. And black is hambar atau tawar. Okay. Chewy is kenyalan atau kenyalan. The last is powerful is lezat atau kayak rasa. Okay, good Fandi. Kita berparti. Okay. Saya Miss. Ayo. Nadia Elin first Indah. Okay. And then Indah the last. I will try, Miss. For staple food, the answer is C, makanan pokok. Okay. The second, sago poultry. The answer is B, Okay. pohon sagu. Good. For the three, blade. The answer is B, hambar atau tawar. Okay. For kiwi, the answer is kenyal. Okay, good. The last flavorful or E, lezat or kaya rasa. Okay, give fokus for Nadi. Okay, the last is Indah. Dan Fitri. Yes. So the first staple food is makanan pokok, Okay. and sagu palm tree is pohon sagu, and blend is Tawar. hambar atau tawar, kiwi is kenyal, and then flavorful is lezat atau kayak rasa. Okay, good. Indah. Okay. Next we'll move to the Miss will give you homework ya. Because hari ini sudah jelaskan tentang reading dan structure text descriptive. So, Miss will give you homework. Nanti kalian kerja di rumah. Jadi, homeworknya itu homeworknya itu ada text structure and comprehension question. Jadi Miss akan kasih kalian teks dan kalian akan mengisi jawaban part 1 itu tentang teks struktur dan soal part 2 part D yaitu comprehension question. Oke, jadi Miss bagi sekali ya sebelum kalian pulang. Ini teksnya nanti diisi ya, dibaca dan diisi berdasarkan instruksi di depan. Iya, Miss. Yes, Miss. Oke. Oke. Jadi kita sudah berada di last part that is conclusion. Jadi jadi for conclusion, for the first is bahasa and literasi. Jadi siswa sukses memahami struktur teks deskripsi dan apresiasi budaya. Jadi pembelajaran bermakna dengan mengintegrasikan nilai kearifan lokal kuliner sagu Maluku
membangun kebanggaan dan kesadaran identitas nasional siswa. And the last is refleksi mandiri. Jadi mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif dalam mendeskripsikan kuliner lokal secara lisan maupun tertulis menggunakan struktur bahasa Inggris yang baik. Oke, jadi kita move to the refleksi. Jadi setelah tadi sudah Miss ajarkan, terus Miss give you practice, apa saja yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Dari kita mulai dari tes deskriptif. Mendeskripsikan sesuatu, Miss. Kita mendeskripsikan sagu, manfaat-manfaat makan sagu juga, Miss. Iya. And then Nadia, apa saja yang tadi kita pelajari? Apa saja yang Nadia dapat setelah Miss ajarkan tentang tes deskriptif? Mungkin dari Oke, baru, Miss. Oke, good, oke. Afrija, apa saja yang Afrija dapat? Mungkin Saya baru tahu kalau sagu itu dari Ambon, Miss. iya. Saya kira di Papua. Oh gitu ya Mandi ya. Oke, tapi setelah Miss ajarkan sudah paham kan kalau sagu Sudah. itu salah satu makanan tradisional dari Ambon, dari Maluku, khususnya Ambon juga. Oke. Jadi mungkin itu saja. Miss juga sudah kasih kalian tugas. Jadi kita akan bertemu next week. Kita akan belajar prosedur teks ya. Yes, Miss. Oke, mungkin itu saja. Sebelum kita pulang, Miss Afrija, can you bikin doa buat kita pulang? Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Ini percaya kalian masing-masing dan doa baik. Amin. Oke, thank you Afrija. See you next meeting anak-anak. See you, Miss.